Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Darul Malik dengan NRK 380. Di sini saya akan menjelaskan tentang F1 dan F2. Ini untuk file itu di satu ini. Pertama-tama kita mulai. Yang pertama ini ada import library yang digunakan. Lalu di sini ada membuat class of image, lalu inisialisasi. Lalu ini ada supercell image self. Lalu ini untuk ngeload GUI-nya. Lalu ini untuk inisialisasi atau ya inisialisasi dari si action dan button yang ada di GUI-nya. Ada action Sobel, Parawit, Robert, dan Kenny. Button ini ke load image, Sobel ke Sobel, Parawit ke Parawit, Robert ke Robert, Kenny ke Kenny. Lalu di sini ada load image, di clear dulu label yang kedua, lalu membaca image-nya yang sudah ditentukan, lalu dimasukkan ke display image yang pertama atau window yang pertama. Nah, di sini ada function konvolusi dengan parameternya itu ada self, x, dan f. Yang pertama-tama ini x height, except 0, dan x width, except 1. Ini untuk mengambil besaran dari si citranya, baris dan kolomnya. Lalu ini untuk f height, f shape 0, f width, f shape 1. Ini untuk besaran dari si filternya. Lalu di sini H sama dengan F height 2, W sama dengan F width 2. Ini untuk mencari titik tengahnya, untuk mengambil dari titik tengahnya. Lalu ini out membuat 6 array out dengan isiannya tuh semuanya 0 dan besarnya itu berdasarkan dari si citranya tadi. Lalu for i in np arrange h plus 1 x height min 1 ini untuk untuk baris dari citra dimulai dari h plus 1 sampai x height min h. Lalu untuk for j ini untuk kolom dari si citra mulai dari w plus 1 sampai x width min 1. Lalu dibuat variabel baru yaitu sum nilainya dengan 0. Ini untuk memasukkan nanti nilainya, untuk menampung nanti nilainya. Lalu yang for K ini range min H, H plus 1 ini untuk si filternya, untuk baris filter. Lalu ini untuk kolom filter mulai dari min W hingga W plus 1 dilakukan yaitu A atau variabel A ini X, eh, X, I plus K sampai dan juga J plus L. Ini untuk yang si elemen-elemen dari si citra, dan ini untuk elemen dari filternya H plus K dan W plus L. Nah, lalu nanti akan eh, ada perkalian dari W kali A ini, dan hasilnya itu akan ditambahkan ke variabel sum yang tidak dibuat. Lalu setelah perkalian ini selesai, lalu variabel sum ini akan dimasukkan ke dalam array out yang array out IJ ini. Lalu akan return nilai outnya. Lalu yang kedua ini depth konvolusi yang kedua. Ini konvolusi pertama, ini konvolusi kedua. Sama untuk yang atasnya mengambil besaran citra, lalu besaran kernel. Bedanya di sini untuk H dan W-nya ini 0, jadi bukan titik tengahnya. Lalu terdapat variabel baru yaitu batas. Batas itu diambil dari nilai f height yang dibagi dua, dan nanti keluarnya itu nilai dari si integernya. Kayak gitu. Misalkan 3 ininya f height-nya 3, lalu ini dibagi dua, ininya keluarannya akan satu. Lalu ini ada sama seperti yang di atas, variabel array out memberisikan 0 dengan besaran itu si citranya. Lalu dilakukan proses yang sama seperti konvolusi yang pertama ini. Cuman bedanya untuk di dalam min arrange untuk yang citra ini H hingga eh, X height kurangi min batas. Lalu untuk kolomnya itu W hingga X width min batas. Dan untuk yang si filternya itu barisnya itu H hingga F height. Dan untuk barisnya itu W hingga F width. Dilakukannya sama elemen dari citranya I plus K, J plus L. Lalu W ini elemen dari si filternya H plus K, W plus L. Dikalikan, masukkan ke variabel sum. Lalu variabel sum ini dimasukkan ke array out IJ ini. Lalu dikeluarkan nilainya. Nah, ini untuk yang function sobelnya. Pertama-tama dicek dulu apakah gambarnya ada atau tidak. Jika tidak, itu akan mengeluarkan pesan gambar tidak ada. Lalu gambar ini
dirubah yang awalnya dari BGR ke grayscale. Lalu ini ada kernel SX dan SY untuk sobelnya. Ini untuk vertikal, untuk horizontal dan vertikal horizontalnya. Lalu di sini variable image X yang berisi proses konvolusi yang menggunakan konvolusi yang tadi di atas sudah dijelaskan, yang berisikan image yang sudah diambil lalu dengan kernel SX. Nah, ini untuk image underscore y-nya itu sama, itu proses konvolusi dari image menggunakan kernel SY. Lalu hasilnya itu akan dimasukkan ke dalam variable image out dengan menggunakan numpy square ini untuk perhitungan akar. eh, dengan nilai dalam akarnya itu image x dikali image x tambah image y kali image y. Jadi seperti image x kuadrat ditambah image y kuadrat. Lalu hasilnya akan dikeluarkan, eh, lalu masukkan ke variable image out. Hasil dari image out tadi yang di sini akan dibagi dengan nilai maksimum dari image out ini lalu dikali 255. Lalu hasilnya eh, setelah itu ini akan mengeluarkan image yang awalan tadi, image yang ini di display yang kedua, lalu akan mengeluarkan hasil dari image out ini dengan tipenya itu grayscale, lalu interpolation itu bikubik. Mengapa menggunakan interpolation bikubik? Karena interpolation bikubik ini membuat gambar itu menjadi lebih halus dan menjadi lebih bagus gitu. Nah, lalu ini untuk si plot-plotnya lalu dikeluarkan hasil gambarnya. Selanjutnya untuk yang private sama ini dicek dulu gambarnya dapat tidak, lalu gambar ini dirubah jadi dari BGR menjadi grayscale, lalu ini untuk kernel X dan ini kernel untuk SY-nya, beda di dalam angka kernelnya. Prosesnya sama, lalu image X ini dilakukan konvolusi dengan kernel SX, lalu image Y, variable image Y ini melakukan konvolusi image dengan kernel SY, lalu hasilnya ini akan menggunakan NP square atau diakarkan, yaitu image X kali image X tambah image Y kali image Y, lalu hasilnya itu image out, nilai image out dibagi dengan nilai maksimal dari image out dikali 255. Lalu akan dikeluarkan hasilnya, ini untuk mengeluarkan hasil mengeluarkan gambar pertamanya yang sudah di grayscale-nya ini untuk mengeluarkan hasilnya sama menggunakan interpolation bikubik. Lalu untuk yang Robert juga sama, bedanya hanya di kernel SX dan XY-nya saja. Eh, Prosesnya sama, image X dilakukan konvolusi, tapi yang Sobel dan Prewit ini pakai conv yang pertama, kalau yang Robert ini menggunakan conv yang kedua. Image dengan kernel SX, lalu image Y ini dilakukan konvolusi dengan konvolusi kedua dengan kernel SY. Lalu hasilnya sama, image out diakarkan, yaitu image X kali image X ditambah image Y kali image Y. Lalu image out, eh, perhitungan kembali itu nilai dari image out atau image out ini, array dari image out ini dikalikan dengan nilai maksimum dari si image out-nya. Lalu dibagikan, maksudnya dibagi dengan nilai maksimum dari image out lalu dikali 255. Ini sama ditampilkan nilai gambarnya. Lalu ini juga menampilkan gambarnya dengan interpolation bikubik juga. Ininya grayscale untuk si gambarnya. Lalu selanjutnya di sini ada function Kenny, yaitu pertama-tama kita baca dulu atau kita ambil dulu gambarnya, menekan CV2 mread gambar, lalu diperiksa gambarnya ada apa tidak. Jika tidak ada akan keluar nih pesan gambar tidak ada. Lalu selanjutnya gambarnya dirubah awalnya dari BGR menjadi grayscale. Nah, untuk yang Kenny ini memiliki nilai konvolusi sendiri, bukan, nilai kernelnya yaitu 1/345 dikali 6 pi array ini. Untuk apa 1/345 ini? Yaitu untuk normalisasi dari si NumPy array ini. Lalu variable out image melakukan konvolusi menggunakan konvolusi yang pertama, yaitu dimasukkan image-nya dan dimasukkan kernel dari si Kenny-nya ini. Ini untuk pertama ini untuk yang noise reduction atau yang Gaussian-nya. Lalu setelah itu dikeluarkan
dikeluarkan untuk hasil dari konvolusi ini dengan tipe unassigned integer 8 bit. Lalu dimunculkan untuk si hasil gambarnya dengan title atau judulnya itu noise reduction. Selanjutnya ini untuk finding gradient, ini ada kernel SX-nya dan kernel SY-nya. Jadi em, membuat variabel baru yaitu image x di mana melakukan konvolusi yang pertama, gambar yang telah dilakukan noise reduction dikonvolusikan dengan kernel SX. Lalu untuk yang image ini dilakukan konvolusi gambar yang telah di noise reduction dengan kernel SY. Setelah itu hasilnya image out ini dengan numpy akar image x pangkat 2 ini sama saja sebenarnya dengan yang ini hanya beda penulisannya saja. Lalu ditambah image y pangkat 2. Lalu setelah diakarkan hasilnya itu eh, image out-nya ini dibagi dengan nilai paling tinggi dari si image out dikali 255. Lalu setelah itu, setelah proses ini selesai, lalu image out ini dikeluarkan dengan tipe unassigned integer 8 bit. Lalu hasilnya akan dimunculkan dengan CV2 MShow dengan judulnya itu gradient. Ini yang image out, jadi menampilkan gambarnya. Lalu setelah itu membuat variabel baru yaitu theta, di mana theta ini menghitung nilai arctan dari image y dan image x. Setelah finding gradient selesai, step selanjutnya itu yaitu non maximum suppression. Pertama-tama itu membuat variabel baru dulu dengan nama angle. Variabel angle ini diberisikan di mana nilai dari theta yaitu arctan dari image y dan image x ini dikali 180 dibagi numpy. Numpy nilai pi. Jadi dibagi nilai pi. Lalu eh, angle-nya ini masukkan ke array itu angle angle kurang dari 0. Jika angle-nya kurang dari 0 maka ditambahkan 180. Lalu dicari untuk lebar dari si image-nya. Lebar dan tinggi dari si image-nya H dan W menggunakan image shape. Lalu membuat variabel baru Z ya, membuat array Z baru dengan nilai awalnya itu 0 semuanya. Lalu untuk besarannya itu sama seperti besaran dari si citranya dengan tipenya itu ini unsigned integer 8 bit begitu. Terus di sini ada iterasi for baris di range 1 sampai H-1 dan for kolom di range 1 sampai W-1 itu dicoba lakukan eh, membuat baru variabel yaitu key sama dengan nilai 255 dan r sama dengan 255. Lalu di sini ada kondisional untuk non maksimum suppressionnya ini. Jadi untuk kondisional untuk arah ininya, arah si non maksimum suppressionnya. If apabila angle dari I dan J ini lebih besar sama dengan eh ya 0 ini lebih kecil sama dengan dari angle IJ dan angle IJ ini lebih kecil sama dengan dari 255 atau 157,5 ini lebih kecil dari angle IJ dan angle IJ ini lebih kecil sama dengan dari 180 maka nilai key-nya itu sama dengan image out IJ tambah satu dan R-nya itu image out IJ min satu. Jadi eh, seperti eh, kiri kanan gitu. Jadi lurus kiri kanan. Lalu untuk yang kondisi kedua, L if angle IJ 2,5 ini lebih kecil dari angle IJ dan angle IJ ini lebih kecil dari 67,5, maka Q sama dengan image out I plus 1 dan J min 1, R sama dengan image out I min 1 dan J plus 1. Jadi nilainya itu miring ke kanan atas dan ke kiri bawah. Nah, untuk kondisi yang ketiga, apabila 67,5 ini lebih kecil dari angle IJ dan angle IJ ini atau angle IJ ini lebih kecil dari 112
1 2,5, maka nilainya itu Q sama dengan image out I plus 1 dan J, lalu R itu image out I min 1, eh, I min 1, J. Jadi nilainya itu hmm, kalau tidak salah itu atas bawah. Nah itu. Jadi si tanda panahnya itu untuk si non maksimum suppressinya. Lalu untuk yang keempat ini apabila 112,5 ini lebih kecil dari angle IJ dan 157,5 ini lebih kecil, angle ini lebih kecil dari 157,5, maka Q sama dengan image out I min 1 J min 1 dan R sama dengan image out I plus 1 J plus 1. Lalu selanjutnya terdapat kondisi lagi if image out IJ ini lebih besar sama dengan dari nilai Q yang ini, dan image out IJ ini lebih besar sama dengan dari nilai R, maka J Z Z IJ, jadi ada nilai Z baru ini, array Z IJ ini akan memasukkan nilai dari image out IJ. Jadi image out IJ ini akan dimasukkan ke dalam array Z IJ. Tapi apabila kondisi ini tidak dipenuhi, maka nilai dari array Z IJ ini sama dengan 0. Ini expect index error, jadi kalau ada error ini dilewat gitu. Nah, selanjutnya bikin variabel baru image n sama dengan z. Jadi memasukkan hasil dari z ini ke dalam image n. Lalu ini ditampilkan hasilnya menggunakan cp2 show dengan judul non maximum suppression image n. Yang ditampilkan itu image underscore n. Lalu selanjutnya hysteresis thresholding. Pertama-tama di sini kita masukkan dulu untuk nilai weak dan strongnya. Untuk nilai weak itu eh, integer dari nilai maksimum dari image n dikali 0,1, jadi sekitar 10 persenannya. Lalu kalau nilai strongnya itu nilai maksimum dari image n dikali 0,5, jadi 50%. Lalu dicek for I in range H, for J in range W. Apabila nilai image N IJ-nya ini lebih besar sama dengan dari nilai strong, maka nilai dari image N IJ ini yaitu 255. Tetapi apabila nilai image underscore N IJ ini lebih besar sama dengan dari weak, maka nilainya ini nilai image underscore N IJ ini sama dengan nilai weak. Lalu apabila tidak keduanya, maka nilai image NIJ ini nilainya itu 0 atau background. Lalu hasilnya ini akan dikeluarkan menggunakan CP2M show dengan judul hysteresis, lalu ininya image N. Setelah itu, setelah dilakukan hysteresis thresholding, kita harus melihat tetangga-tetangga dari eh, nilai-nilai yang weak atau nilai-nilai ambang. Nah, di sini terdapat iterasi lagi for I in range 1 dimulai dari 1 hingga H-1, lalu for J in range 1 hingga W-1. If apabila nilai dari image n IJ-nya ini sama dengan nilai weak, maka terdapat kondisi lagi if nilai image n-nya ini I plus 1, J min satunya sama dengan 255, atau image n I plus 1 J-nya sama dengan 255, atau image underscore n I plus 1 J plus 1 sama dengan 255, atau image underscore n J min 1 sama dengan 255, atau image underscore n I, J plus 1 sama dengan 255, atau image n I min 1, J min 1 sama dengan 255, atau image underscore n I min 1, J sama dengan 255, atau image underscore n I min 1, J plus 1 sama dengan 255, maka nilai image underscore n IJ-nya itu yaitu 255, yang awalnya tadi nilai ambang atau weak menjadi nilai yang strong. Tetapi apabila tidak termasuk ke dalam kondisi ini, maka nilainya itu akan menjadi nilai background. Seperti itu. Lalu di sini
dibuat variabel baru image H2 yaitu mengambil image n dengan tipenya itu unassigned integer 8 lalu ditampilkan menggunakan cp2 imshow dengan judulnya final canny output ini tampilkan untuk image underscore H2 lalu ini cp2 wait key ini cp2 destroy all windows jadi akan menutup Windows cp2 ini apabila terdapat input dari keyboard mungkin kita coba kita lihat citra yang pertama sobelnya seperti ini untuk output dari sobel. Lalu kita bersihkan dulu, terus prewit seperti ini untuk output dari prewit. Bersihkan lagi untuk Robert. Seperti ini untuk output dari Robert. Lalu untuk yang Kenny akan terdapat beberapa jendela. Ini untuk yang noise reduction, lalu ini finding gradient, lalu non maximum suppression, lalu dilakukan thresholding, setelah itu dilakukan final canning outputnya. Dapat dilihat di sini untuk yang warnanya awalnya nilai ambang atau weak, ini menjadi tidak ada karena tidak ada nilai strong di tetangga-tetangganya. Jadi hanya putih-putihnya saja yang terlihat. Mungkin eh, sekian presentasi F1 dan F2 dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.